Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, mitra studada, alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita jumpa kembali bersama Studada Karawang melalui 107,4 FM dan sekaligus juga Anda bisa menyaksikan siaran live kami melalui channel YouTube Studada Karawang. Saya Vika, pada kesempatan kali ini tentu tidak sendiri, sudah ada beberapa narasumber bersama kami hadir di ruang siar Studada, dan kali ini kita akan berbicara tentang Perda nomor 14 tahun 2025. Tentu saja kami hadirkan berkat kerjasama Studada Diskominfo Kabupaten Karawang bersama Pojok CDIH dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Di samping saya sudah hadir Ibu Alung Damayanti SH. Assalamualaikum Ibu, terima kasih sudah hadir kembali. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Mitra Studada dan pemirsa, Ibu Alung Damayanti SH adalah selaku penyuluh hukum pada dokumentasi informasi hukum Setda Kabupaten Karawang. Dan juga di hadapan saya sudah hadir Bapak Agus Dwi Yuniarto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, terima kasih sudah hadir. Kali ini tetangga sebelah sudah ada. Siap, Bu. Alhamdulillah berkenan hadir. Iya, mitra Bapak Agus Dwi Yuniarto. Beliau adalah Ketua Tim Pengelolaan Sampah pada bidang kebersihan pengelolaan sampah dan limbah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang yang didampingi oleh Ibu Melinda Rosdiana ST selaku penyuluh lingkungan hidup bidang kebersihan juga ya pelaksana muda ya Bu ya. Baik, terima kasih sudah hadir dan kita akan berbincang sekali lagi tentang Perda nomor 14 tahun 2025 sebagai pengganti dari Perda nomor 9 tahun 2017. Ini tentang sampah. Sebagaimana tupoksi Bapak barangkali ya, tugas dan wewenang Salah satunya tentang pengelolaan sampah yang sepertinya sampah ini selalu menjadi persoalan di tengah-tengah kita Bapak ya. Kebersihan sampah dengan mudah bisa kita lihat secara wujudnya dan ini mengganggu dan menjadi persoalan yang memang harus dicarikan solusi, dituntaskan juga. Nah, selama ini karena mungkin ada beberapa hal terkait kenapa harus diterbitkan kembali Perda sebagai Perda pengganti nomor perubahan nomor 9 2017. Sebagaimana kita ketahui tentunya Kabupaten Karawang adalah sebagai kabupaten yang berkembang dan bahkan sudah maju ini Pak ya. Tentunya dengan padatnya penduduk ini juga akan semakin banyak menyumbang sampah. Baik, sebelum ke Pak Agus dari DLHK, saya ke Ibu Alung dulu sebagai yang mengeluarkan atau membuat fasilitasi perdanya ya. Oke, bukan kali pertama Bu Alung hadir di Studada. Terima kasih Ibu selalu berkenan untuk mengedukasi, menambah wawasan untuk kami dan juga wargi Karawang ya. Baik, dari salah satu produk hukum pemerintah Kabupaten Karawang, Mitra Studada, sekali lagi adalah kali ini tentang Perda nomor 14 tahun 2025. Sebetulnya apa yang melatar belakangi adanya perubahan Perda nomor 9 tadi ya, 9 tahun 2017. Ini memang sudah cukup lama dari 2017 ke 2025 ya. Ibu bisa ceritakan tentang hal ini? Baik, perubahan latar belakang yang menjadikan Perda ini dirubah ya, salah satunya itu dalam perkembangannya masyarakat Kabupaten Karawang ini membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan juga adaptif terhadap perubahan sosial, pertumbuhan penduduk, dan juga aktivitas ekonomi, sehingga memerlukan perubahan mengenai peraturan daerahnya. Itu kemudian juga selain itu
adanya PP ya, peraturan daerah yang lebih atas, yang lebih tinggi berubah ya, adanya PP nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik, kemudian juga dipengaruhi oleh perubahan dari PP nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Itu jadi sehingga dibentuklah peraturan daerah nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Perda ini diundangkan pada 17 Oktober tahun 2025. Gitu. Isi dari perda perubahannya yaitu berisi 13 perubahan. Apa saja salah satunya pada ketentuan umum ini salah satu perubahan yang cukup besar. Ada beberapa istilah baru ya Pak ya. Kemudian definisi diperbaharui tata bahasa atau kemudian penyebutannya seperti ada RT, RW ditambahkan. Kemudian juga di dalam ayat 2, di dalam pasal 4 ayat 2 itu juga ditambah mengenai kewenangan daripada pemerintahan, ada juga kelurahan, kemudian kecamatan dan desa. Kemudian juga di beberapa pasal seperti pasal 5 itu mengenai tugas tupoksi daripada kecamatan, kelurahannya dan desa. Kemudian ada beberapa juga penguatan kewajiban pelaku usaha. Yang diberikan kewajiban untuk dapat memperketat kewajiban produsen atau pelaku usaha. Begitu. Baik. Jadi kalau yang Ibu tadi sampaikan tentunya dari tingkat pemerintahan terkecil ya, semua terlibat ya. Betul, dari semua terlibat. RW di tingkat desa, kelurahan dan semua Dari ya. tingkat dasar. Oke. Baik, dan ini perlu koordinasi tentunya di bawah DLHK ya. Oke. Tujuan utamanya sebenarnya apa sih? Tadi kan disebutkan juga. Ini sifatnya adaptif ya, dengan sesuai dengan perubahan kondisi Kabupaten Karawang yang ada saat ini. Yang utama adalah meningkatkan kualitas layanan pengelolaan sampah, begitu teh. Mulai dari rumah sampai ke TPA, begitu. Kemudian juga memperjelas tugas masing-masing pihak ini yang paling utama. Jadi ada pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah daerah, kemudian ke kecamatan, ke desa dan RT RW. Jadi semua terlibat dalam pengelolaan sampah. Apakah di sana juga tertuang tugas-tugas mereka masing-masing? Betul, di pasal 5 ditambahkan ada di pasal 5A. Kemudian di pasal 5B ya, 5C di sana terangkum dengan jelas tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Ya, masalahnya kalau tidak secara detail tugasnya dijabarkan begitu, jangan sampai nanti saling lempar ini ya tanggung jawab ya. Oke. Sebagai solusi dari permasalahan sampah yang ada yang terus mungkin secara kuantitas juga bertambah ini ya di TPA Jalupang nih. Kita punya Jalupang ya Pak ya? Oke. Mohon izin saya ke Pak Agus terlebih dahulu, Ibu. Baik Pak Agus. Sebagai para hal yang tadi ya saya sudah sampaikan bahwa perubahan sebuah kota termasuk salah satunya adalah Karawang ini tidak terlepas dari pertambahan penduduk, dinamika penduduk, kegiatannya begitu. Dan ini biasanya setiap orang ini menghasilkan sampah. Berapa banyak jumlah yang masuk ke Karawang, itulah yang juga akan menyumbang sampah. Begitu ya Pak ya? Nah, kami ingin mengetahui seperti apa solusi penanganan sampah yang ada di Kabupaten Karawang. Karena memang masalah sampah ini tidak ada putusnya sepertinya Pak ya. Baik, Pak Agus, kami awali dengan satu pertanyaan barangkali. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan sampah dalam konteks Perda nomor 14 tahun 2025 ini yang tentunya sebagai perubahan nomor 9 tadi ya Pak ya. Oke, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Intinya begini Bu, ketika Perda nomor 17 nomor 9 maaf 2017 itu adalah sifatnya bahwa masyarakat
membuang sampah ke TPSS, kemudian pemerintah dari TPSS ke TPA. Iya. Pada saat itu jumlah penduduknya tidak sebanyak 2025. Semester 1 itu 2,6 juta ya. Dengan timbulan sampah per hari Bu 1094 ton Per hari itu Pak, satu kabupaten. satu kabupaten Karawang. Ya. Nah, di Perda nomor 14 2025 ada perubahan Bu, pengelolaan sampahnya menjadi masyarakat membuang ke TPS 3 atau dilayani oleh TPS 3. Kemudian terjadi pengolahan di TPS 3R, dipilah antara sampah ekonomis dan tidak. Kemudian mana yang bisa dijadikan sebagai kompos, mana yang kemudian menjadi bahan RDF, yang betul-betul tidak bisa dilakukan lagi pengelolaannya oleh TPS 3R, itulah yang kemudian dibuang ke TPA. Sejak Jadi, kapan Pak ada pengelolaan seperti itu? Ada pemilahan? Ada... sebetulnya itu sudah lama Bu. Nah, di Undang-Undang nomor 8 nomor 18 maaf 18 2008 itu sudah jelas bahwa setiap individu itu harus melakukan pengelolaan. Tetapi lagi-lagi ya harus kembali ke diri kita bahwa lambung dipaksa masih kan mual. Jadi harus selalu ada penekanan. Ya betul, makanya kemudian timbullah sekarang Bu di Perda nomor 14 ini bahwa individu itu harus melakukan pengelolaan melalui TPS 3R. Residunya yang kemudian ke TPA, sehingga itu menjamin juga bahwa pelayanan di TPA bisa lebih panjang Bu. Sekarang kami mempunyai luasan TPA itu kurang lebih 10 hektar dan sudah full terpakai. Kami tiap tahun mencoba untuk menambah lahan gitu Bu. Tetapi penambahan ini nanti digunakan untuk pengelolaan berbasis teknologi. Gitu. 10 hektar itu ya Pak ya? Ya betul. Bisa kebayang Bu, 10 hektar itu mungkin ya 5 tahun penggunaannya gitu. Karena hanya ditumpuk saja kan, dan semua sampah masuk ke sana gitu. Makanya kenapa kemudian perlu saringan dulu lah dengan TPS 3R ini. Ya, itu tadi Bapak katakan dalam waktu 5 tahun luas TPA 10 hektar itu bisa habis itu ya dengan tumpukan sampah. Ya. Oke, nah ini tentu saja harus dicarikan jalan keluarnya. Betul. Harus bagaimana. Dan sebenarnya alurnya itu seperti apa sih Pak? Baik, sekarang diatur itu bahwa setiap kita berkewajiban itu ke TPS 3R dulu Bu. TPS 3R itu disediakan pemerintah. Ada beberapa yang kita ada 24 titik gitu. Nah, perlu aware dari kita semua bahwa TPS 3R ini kan berbasis masyarakat Bu. Artinya pemerintah hadir tapi tidak full seperti pengelolaan TPA. Kalau di TPA kan kita full pengelolaannya. Tunggu Pak, TPS 3R ini singkatan dari Tempat pengelolaan sampah ada reuse, reduce, recycle. Oke. Digunakan ulang, dikurangi, setelah diolah kembali. Diolah Ya, kembali. Oke. 3R itu ya? Ya, 3R. Oke. Sebenarnya kita bisa melakukan sendiri loh Bu, 3R melalui rumah. Kuncinya pemilahan. Mau nggak di rumah Ibu memilah antara organik dan anorganik? Oke. Nah, Perlu tempat sampah 2 di dapur. Mau tidak melakukan itu? Bisa sebetulnya. ada pemilahan jenis sampahnya dulu di rumah ya. Betul. Nah, sementara apa kewenangan dan tugas dari Dinas LH? DLH memastikan bahwa yang terbuang ke TPA adalah betul-betul residu. Residunya. Ya,
dan kami melakukan edukasi. Artinya benar-benar sudah tidak terpakai. Betul. Sehingga sedikit yang ke TPA. Berbeda dengan kondisi yang sekarang kan asal sampah ke TPA gitu. Sebenarnya harus diolah dulu gitu. Nah, DLH hadir memastikan itu terjadi. Gitu. Sehingga kami dengan saya, Bu Melin dan teman-teman DLH melakukan sosialisasi, Bu. Itu ke masyarakat, ke pengelola TPS 3R, gitu, ke RT, ke RW, bahwa ayo mulai lakukan pemilahan dong, mulai dari rumah. Hanya perlu 2 tempat sampah, organik, anorganik. Oke. Pemerintah dalam hal ini sudah membuat aturan yang sebenarnya ini melengkapi, saling melengkapi dari JDIH, Setda sudah membuat aturannya sedemikian rupa, baik untuk pemerintahnya seperti apa juga untuk nanti ada yang aturan khusus untuk yang melanggar segala macam, ada nggak di situ? Disebutkan ada. Berarti bagi yang membuang sampahnya, sampah itu terbagi berapa jenis sih Pak sebetulnya? Baik, di regulasi Permen PU ada 5 jenis sampah. 5 jenis sampah. Tetapi saya dan teman-teman seringkali menyampaikan dipilah 2 jenis saja. Sudah syukur alhamdulillah. Sujud syukur kami. Antara organik dan anorganik. Tinggal kalau memang sudah melakukan ini, kami bisa melakukan pengangkutan berdasarkan jenis sampah. Jenisnya. Hari Senin misalkan untuk organik, hari Selasa anorganik. Seandainya memang sudah terjadi pemilahan. Karena di biaya pengelolaan sampah, Bu, terbesar itu ternyata di pemilahan. Di pemilahan ya. Ketika Biaya dan waktu. tercampur masuk ke tempat pengelolaan, itu kan dipilah. Tenaga, waktu, biaya terbesar di proses itu. Oke. Tadi disebutkan Bisa dibayangkan kalau misalkan kita semua sudah melakukan pemilahan dari rumah, sehingga waktunya kan lebih cepat, lebih mudah pengelolaan. Gitu. Selain tadi yang disebutkan sampah organik, non organik, saya izin ke Ibu Melinda, Bu sebagai penyuluh ini ya ke masyarakat. Penyuling, Bu, singkatannya. Penyuluh lingkungan. Lingkungan, bukan penyuling yang lain-lain ya. Oke, ada sampah yang 3 yang belum disebutkan. Kalau di Permen PU nomor 3 tahun 2013 itu ada beberapa jenis kan. Yang pertama itu sampah organik. Organik pun ada 2, Bu, sebenarnya. Sampah yang dapur dan sampah yang hasil taman atau hutan gitu kan, ranting-ranting pohon. Itu baru 1 organik. Yang kedua itu yang dapat di-reuse atau anorganik. Jadi dia itu kalau misalkan terurai lama di alam itu butuh lama, misalkan kayak kaca aja tuh kan 1 juta tahun ya. Terus kayak besi kayak apa sih, minuman kaleng tuh itu bisa 200 tahun. Terus sehari-hari kita kan pasti konsumsi botol minum yang plastik itu, Kemasan plastik kemasan paling plastik banyak itu nih ya kita gunakan. 450 tahun. 450 tahun. Terus dan banyak lagi itu yang kita tiap hari itu pasti makan kemasan plastik yang ada multilayer tuh. Itu juga ratusan tahun kan. Itu yang sampah plastik yang bisa di-reuse tuh, anorganik. Terus yang ketiga itu organik tapi bisa didaur ulang. Itu contohnya kertas dan karton gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kalau kita mengurangi sampah dari situ tuh kita kan juga ngurangin penebangan pohon ya, Bu ya. Terus kita juga ngurangin dampak dari banjir, erosi dan sebagainya itu. Multi efek ya. Iya, multi efek sebenarnya. Terus kita juga bisa menggerakkan ekonomi lokal, Bu. Dibanding kita ngimpor sampah ataupun membabat hutan, kan mending mengolah sampah yang sudah ada di daur ulang gitu kan. Kan lebih efisien. Terus yang keempat itu sampah limbah B3. B3 itu yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Misalkan dari yang dihasilkan dari mana itu? Kalau misalkan dari rumah tangga, misalkan lampu Lampu pijar itu kan masuk dia B3. Iya, dia B3. Kenapa? Ketika
lampu itu pecah itu sebenarnya ngandung gas merkuri ya. Kita kan nggak tahu ya, tiba-tiba kalau ada yang ibu-ibu hamil menyusui. Nah, seperti apa perlakuannya kalau misalkan sudah tidak dipakai lagi? Baik, sebetulnya makanya kenapa harus dipilah itu Bu, ya. Ada beberapa perlakuan khusus tergantung dari jenisnya Bu, gitu. Nanti biar LH saja yang melakukan lah. Gitu. Masyarakat cukup memilah Bu. Ya masyarakat memilah. Karena perlu teknologi lebih lanjut untuk itu. Selama ini sudah dilakukan Pak? B3 kita kerjasama dengan ya untuk ini dengan apa namanya? Perusahaan pengolahan Kayak batu Sukovindo gitu loh Bu. Memang yang bergerak di bidang B3 gitu, dan itu kerjasamanya tidak bisa perorangan tentunya gitu. Dan kita fasilitasi untuk itu Bu. Ada beberapa sih di Karawang perusahaan limbah B3 ya, pengolahan limbah B3 dan puskesmas kayak untuk yang mengandung merkuri. Kayak ini, Bu, Limbah dari rumah sakit itu Ya. termasuk B3? B3 Ya. ada betul Bu. Oke. Jarum suntik misalkan, infus Sisa manis. itu kan B3 gitu. Itu kan lebih berbahaya Pak ya? Ya betul Bu. Terus Termasuk ada- pencemaran iya. lingkungan juga kalau tidak Iya. Harusnya diolah begitu. dengan baik. Kemudian satu lagi Itu Bu, lagi berarti yang sampah residu nih Bu. residu. Sampah residu dalam artian dia tidak dapat diolah jadi kompos, nggak bisa di recycle atau dijual kan, dan dia tidak mengandung B3. Nah nanti yang residu ini sebenarnya secara aturan itu, secara peraturan perundangan, undang-undang, kemudian di Perda juga ini seharusnya yang hanya masuk ke TPA, yang hanya diperbolehkan masuk ke TPA. Yang sudah dipilah ya? Ya, sisanya residu kan. Tapi kan kenyataannya kita masih mengadopsi metode kumpul angkut buang. Jadi semua TPA, semua sampah itu Masuk ke TPA. ke TPA gitu kan, secepat mungkin ke TPA. Sebenarnya Yang sama cepat aja. penuh, Bu. Iya. Gitu. Sama aja memindahkan masalah dari sumber ke desa tersebut itu yang jadi TPA. Oke, Pak, kalau di TPA itu jarak dari tempat pembuangan sampahnya ke lingkungan masyarakat jarak berapa meter itu Pak? Yang aman berapa meter itu Pak? Baik, kalau untuk bangunan TPS 3R, TPST atau tempat pengelolaan sampah yang sifatnya komunal, minimal adalah 500 meter. Minimal 500. Ya. Nah, kemudian kalau untuk TPA sebetulnya Bu, sebetulnya radius 3 km itu tidak boleh ada pemukiman sebetulnya. Kami 2003 TPA Jalupang berdiri, radius 10 km belum ada kehidupan 2003. Tapi kalau Ibu hari ini jalan-jalan di TPA Bu, mungkin kurang dari 1 km sudah ada kehidupan gitu. Jadi cek sudah mah balapan Bu antar TPA dan kehidupan. Karena Gitu. Jadi pertumbuhan semakin penduduknya mendekat gitu. Kami sebelum 2003 TPA itu di Warung Bambu Bu. Oke. Pada saat itu pemilihan lokasi itu karena memang jauh dari lingkungan Bu. Tetapi 2003 mungkin jarak 100 meter sudah ada rumah Bu. Sehingga akhirnya jadi orang mau kudu milihan kan itu. Nah gitu. Aduh, nah edukasi itu yang memang harus Ada kami dipasang sampaikan. zona nggak Pak? Zona merah ini batas aman bersentuhan dengan lingkungan Betul Bu. pemukiman itu. Tapi kami juga Kebutuhan. tidak bisa radikal ya Bu ya, karena nu boga sawana saha aduh, nah, eleh Bu. Nah kalau sampah rumah tangga dan tadi ada selain B3 gitu ya, tempat akhirnya di TPA Jalupang. Kalau B3 di mana itu Pak? B3 kita kerjasama dengan itu Bu, dengan pihak ketiga Bu. Ada di Kabupaten Karawang sendiri atau di Ada satu Triguna apa Trijaya? Nah, Triguna maaf. Triguna, Salah satunya di banyak Tenanjaya beberapa, gitu. belasan apa tuh. Oke. Karena kan Karawang juga semakin bertambah ya. Ya, Maaf, betul. salah satunya rumah sakit swasta juga semakin banyak begitu. Dan ini tempatnya, lokasinya juga sangat berdekatan dengan pemukiman begitu ya. Jangan sampai Ya. juga tentu ini ada efek domino di satu sisi
memberikan layanan kesehatan, di satu sisi malah menimbulkan masalah kesehatan ya Pak. Iya, betul. Oke, kemudian kembali ke tadi yang Perda nomor 14 2025 yang disampaikan Ibu Alun. Salah satunya memberdayakan pemerintahan di tingkat desa, RW, kepala desa dan selanjutnya. Itu bagaimana pengaturan dari DLHK-nya? Baik, di pasal 5A, 5B, 5C itu kan mengatur terkait tugas, Bu. Oke, tugas kecamatan misalkan bisa untuk membentuk kelompok swadaya masyarakat pengelolaan sampah di tingkat kecamatan. Kemudian memonitoring, mengevaluasi. Nah, kemudian di desa berarti tingkat desa, kecamatan tingkat desa. Di kelurahan tingkat kelurahan. Nah, kemudian di pasal 6A, 6B, 6C itu mengatur terkait kewenangan. Oke. Tadi tugas kan kewenangan. Kewenangannya kecamatan adalah skupnya di tingkat kecamatan dengan kewenangan bisa mengkoordinasikan antara desa dan kelurahan atau dengan desa. Artinya KSM atau kelompok swadaya masyarakat yang dibentuk oleh desa ini bisa kemudian dikoordinasikan oleh Pak Camat selama dalam lingkup wilayah kerja. Gitu. Tetapi kalau desa ya hanya di skup desa saja atau kelurahan di skup kelurahan saja. Gitu. Yang mengkoordinasi semua adalah Pak Camat. Apakah di setiap kecamatan semua desa kelurahannya memiliki TPS 3R tadi? Tidak, Bu. Kita baru ada 24 titik berada di 24 desa berarti ya, 24 desa. Betul. Tetapi Bu, sedikit melebar, ada Perda Bank Sampah kita, Bu. Perda Bank Sampah. Ya. Nah, di situ jelas disebutkan bahwa bank sampah itu harus ada di desa kelurahan minimal 1. Ini di luar Perda nomor 14 atau? Iya, betul Bu, luar itu. Artinya bank sampah ini juga termasuk ke pengelolaan sampah, Bu, sebetulnya. Gitu. Dan ini juga berbasis masyarakat. Kalau yang di Perda ini adalah sampai dengan TPS 3 RU yang nomor 14 2025, kalau menyangkut keseluruhan desa berkewajiban itu adanya di Perda Bank Sampah. Oke. Dari 30 kecamatan baru ada 24 TP3R. TPS 3R. Kendalanya apa ini? Idealnya kan punya semua tuh ya. Kemudian juga sekaligus bagaimana mekanisme pengolahannya? Siapa yang bertugas di sana? Ya, baik. Kita seringkali Bu mendapat tawaran mau dari Kementerian PU, mau dari Disperkim provinsi terkait pembangunan TPS 3R. Kami tawarkan ke desa kelurahan yang siap. Kendala terbesar adalah alokasi tanah. Alokasi tanah. Ya. Karena di regulasi yang sekarang TPS 3R itu harus mempunyai tanah yang free 500 meter persegi. Ketika memang siap tanahnya itu bisa diusulkan untuk pembangunan. Sama akses juga Ya. akses itu harus bisa Masuk. Ya, betul Bu. Sama lokasi betul. Memang harus bisa terlalui kendaraan roda 6. Kenapa? Karena nanti residunya itu menjadi tugas kami untuk mengangkut. Residu yang tidak bisa diolah betul. Nah, kendaraan kami saat ini ya punyanya roda 6 Bu, gitu. Sehingga kalau kemudian aksesnya tidak bisa terakses ya, bagaimana kamu melakukan itu tugasnya? Gitu. Baik, ya memang tidak bisa dipungkiri ya Pak ya, mohon maaf sekali ini. Anggaplah saya mewakili masyarakat ya Pak.
di pinggir jalan begitu kita masih sering banyak sekali tumpukan sampah. Karena mungkin masyarakat juga kebingungan kemana harus membuang sampah. Nah, untuk yang sudah memiliki, apakah sudah cukup memberikan penyuluhan seperti halnya mungkin Ibu Melinda ya, harus bagaimana memperlakukan sampah, kemudian juga aksesnya begitu ya ke tempat pembuangan sampah sementara 3R ini. Ya, lalu apakah cukup personel dari DLHK dan juga pemerintah setempat, katakanlah kecamatan, desa, untuk mengolah sampah yang ada, Pak? Sementara setiap harinya kan tadi Bapak sudah sebutkan satu hari numpuk berapa ton, Pak? 1000 lebih. Gimana ini untuk menjawab persoalan yang ada, Pak? Baik, gini gambarannya, sampah itu kan menjadi tanggung jawab kita bersama, karena kita kan sebagai penghasil ya Bu ya, penghasil sampah, termasuk saya, Ibu, gitu kan. Nah, Pemda dengan segala keterbatasannya berusaha untuk memaksimalkan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi kami tidak menutup mata bahwa Pemda Karawang itu membuka pintu bagi siapa saja untuk bekerja sama melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Anggap saya katakan swasta gitu ya Bu ya. Swasta yang mempunyai kemandirian, mempunyai uang untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang notabene belum semuanya terlayani oleh kami. Tinggal nanti perjanjiannya antara yang dilayani dengan yang melayani. Mangga seperti apa? Kami tidak akan ikut cawe-cawe lah ke dapurnya itu. Tetapi bagi swasta yang melakukan pelayanan ini kan harus menyampaikan perizinan Bu. Kami sebut IUPKL, izin usaha pengelolaan lingkungan, gitu kan. Nah, si yang berizin ini harus bekerja sama dengan TPS atau TPST yang beroperasi. Kami nantinya tidak lagi mengizinkan ketika sudah melakukan pelayanan langsung buang ke TPA, tidak. Tetapi harus ke TPS 3R dulu atau TPST untuk dilakukan pemilahan, pengolahan. Residunya itulah yang kami izinkan untuk ke TPA. Apakah ada nilai tambah Pak dari pengelolaan sampah seperti itu, Pak? Selama ini yang berjalan Bu, mereka yang sudah mau memilah, ada nilai tambah pertama dari iuran yang dipungut dari yang terlayani. Yang kedua, sampah yang karena tidak terolah tadi di rumah, sehingga yang ekonomisnya kan terbawa Bu, itu jadi miliknya si ini gitu. Nah, nilai tambah itulah yang kemudian menjadi, ya selama ini mereka berjalan-jalan aja berarti ada untungnya meren gitu. Kurang Kalau lebih gitu. biasanya kalau diem-diem aja ada untungnya, Pak. Lamun gogorowokan karek aing rugi ya. Karek berbeda ka dinas Bu. Heureui Bu, heureui. Ini gimana Bu Melinda ya? Kalau keuntungan dari pihak-pihak pengelola itu paling banyak tuh dari iuran sampah warga. Iuran gitu kan. sampah warga. Itu paling besar. Bonusnya tuh apa yang dari penjualan MDU itu material daur ulang gitu. Kan kalau kita itu iuran masih sekitar 15.000 ya per bulan ya. Untuk di Ambil sampah. wilayah tertentu atau? Iya, di beberapa kota masih 15.000 ini. Biasanya penerapannya di mana itu, di pemukiman perumahan ya biasanya? Iya, atau? di perumahan. Saya dibayangin berarti sehari lebih kurang dari sekitar 500 rupiah ya, ke 12.000 ya Kak, dalam 30 Ya, hari. kalau di perkampungan masih menganut Iya. sistem baheula Pak, bakar Iya. sampah di Bakal tempat. sampah, iya kan. Sampah orang, halaman orang. Padahal asapnya kemana-mana ya. Padahal tuh Sebenarnya ini membakar Bu, sampah itu Bu, kalau dengan metode insinerasi alat itu kan minimal mestinya 850 derajat. Itu nanti asapnya ikut terbakar. Artinya toksin yang dihasilkan habis. Mereka itu melakukan
semacam pertanian Bu, menanam terong, kemudian menanam make kompos ini untuk ininya Bu, Pupuk. tanamannya ya betul. Dan hasilnya menurut mereka lebih enak kalau timun itu lebih manis dimakannya gitu, karena organik kan gitu. Tapi sayangnya memang jadi tantangan kita semua nih, hasil penjualan organik itu, buah-buahannya itu Bu, tidak jauh beda harganya dengan yang ditanam dengan pupuk yang kimia Bu. Gitu. Harapannya Iya, lebih harusnya tinggi lebih harganya. tinggi, Bu, karena kan Karena memang organik, lebih ya. sehat, gitu. Gitu. Nah, mereka ngeluh ke kami ya, kami rumah ada orang mau lain perang pasar ya, jadi gitu. Ya udah untung, udah laku aja untung lah, insya Allah gitu kan. Tapi Mangkot ya Pak ya. ya kalau Kita kalau dapat ini mangkot Bu, kita. jadi yang sudah terpilah organiknya itu selain untuk pengomposan Bu, bisa untuk beternak lalat maggot Bu. Lalat maggot ini untuk Ya. apa Pak? Jadi maggot itu Allah sudah menciptakan ini ya, makhluk yang luar biasa sebetulnya Bu. Itu belatung ya? Ya, model belatung. Tapi beda sama lalat hijau. Iya. Ini lalat hitam ya. Jadi maggot ini Bu, makhluk yang bersih. Belatung yang bersih. Dia kalau kita kasih semacam makanan yang itu ada pestisidanya, pasti nggak akan dimakan. Nggak mau dia? Nggak mau. Atau yang busuk nggak mau juga. Ini maggot ini dari apa sih Pak? Dia Dari lalat. dari lalat yang ada di sampah itu. BSF, bukan. Dia biasanya tumbuh di buah, sayur, pohon. Nah, Tuh. bagaimana cara membudidayakan Maggot itu Bu, Maggot. hidup Datang sendiri. namanya BSF Bu ya. apa tuh BS? Black. Black Black Soldier Flies. Jadi lalatnya Hitam. berbeda dengan lalat yang biasa kita lihat, Mm-mm. agak panjang dan hidup di sekitar kita. Gitu. Dia akan namplok di buah, di sayur, di daun gitu Bu. Itu Bu yang sudah dia akan beternak ayam, ikan. Burung. Ikan nila. Jadi proteinnya tinggi. Ikan koi. Sudah ada Pak yang membudidayakan Banyak. maggot? Banyak di Karawang ada penggiat maggot. Dari pengelolaan sampah 3R itu ada? Salah satu sumber makanannya itu diambil dari pemilahan organik itu. Nah Bapak mungkin ada nggak kerjasama dari DLHK dengan pihak lain untuk membuat sampah ini menjadi lebih berdaya, menjadi memiliki nilai begitu? Ya, kita ada binaan sampah itu 165 bank sampah Bu, tersebar di Kabupaten Karawang ya. Nah, kita membina itu dari TPS 3R yang memang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan bank sampah, kan hubungkan. Karena TPS 3R berbasis masyarakat, bank sampah pun berbasis masyarakat gitu Bu. Oke. Gitu. Nah, kita Kaitannya sama di tengah-tengah ya kita menghubungkan saja. Mungkin nanti kaitannya dengan SPPG kan sampah makanan banyak tuh ya Bu ya. Jadi kita arahkan nanti ke depan buat ke TPS 3R dan bank sampah jadi diolah itu. Ya. Ya. Bapak di Karawang selain pertumbuhan penduduk, pertambahan pertumbuhan penduduk juga adanya kawasan industri. Ya. Apakah ada juga dari situ hal yang memang menjadi Ya. tugas dan kewenangan DLHK Pak? Apa bedanya? Kita sering dengar, punten saya sebelum Bapak menjawab, limbah. Ya. Apa bedanya sampah dengan limbah? Baik. Ada perbedaan tidak? Kasarnya begini, kalau limbah itu selalu yang bernilai ekonomis, Ya. makanya jadi rebutan ya. Terpusing lah kalau limbah pasti payu gitu kan. Nah, sayangnya yang sampah ini nilai ekonomisnya tidak semenarik yang limbah ini. Nah, di Perda ini Bu mengatur kawasan permukiman, kawasan industri dan kawasan khusus.
itu harus mempunyai tempat pengelolaan sendiri, Bu. Artinya nanti pemerintah daerah hadir itu untuk yang residunya lagi-lagi, Bu. Gitu. Mau nambahin lagi Bu, yang kalau secara masyarakat tahunnya kan limbah ekonomis dan sampah yang tidak ekonomis ya. Kalau secara peraturan itu sebenarnya limbah itu sisa hasil kegiatan sehari-hari. Bisa dari industri, bisa dari manusia tangga. juga, bisa dari rumah tangga, bisa juga dari alam gitu kan. Nah limbah itu ada yang cair, udara, atau gas ya, dan padat lah. Yang namanya padat itu namanya sampah. Nah nanti baru sampah terbagi menjadi sampah rumah tangga, sampah jenis rumah tangga, dan sampah yang spesifik gitu kan. Gitu sih. Oke, baik. Gitu. Kita berbicara mekanismenya nih Pak. Ya. Ini pengangkutannya, armadanya cukup memadai tidak Pak? Untuk menangani satu kabupaten ini, DAK ini. Kajian terakhir itu 2023, Bu. RSPS. Itu rencana induk sistem pengelolaan sampah. 2023, Bu, kalau Kabupaten Karawang ingin terlayani, perlu kendaraan sekitar 400 unit. 2023 ya, Bu ya. Hari ini kami ada 57 kendaraan. 20 sewa. Nah, gapnya itu terlalu jomplang. Jomplang. Nah, makanya kemudian kenapa kami terbuka nih, pihak swasta yang ingin melakukan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat, mangga silahkan melakukan izin aja ke LH, tidak dipersulit, mangga gitu. Oke, jadi artinya DLHK membuka diri untuk dapat bekerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Betul, Bu. Artinya apakah sudah give up Pak? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Sebenarnya Hari ini, Bu, kami sedang merapatkan nih di Setda untuk menyaring investor yang berminat mengelola TPA. Oke. So, nah, tetapi kan kami mun Sundaman teu sagawayahnya, untuk semua kami terima gitu kan. Tentu ada kriteria apa yang jelas itu kemudian tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Kami sedang rapat hari ini sebetulnya, tetapi saya diundang sama Oke. Menarik sebetulnya berbicara lebih panjang lagi ya Pak ya. Karena ini baru bicara secara umum, Siap. belum spesifik sebetulnya. Iya, betul. Kita kembali ke regulasi. Ya, Belum. Gimana Ibu, apa namanya, tadi sudah disampaikan juga ya, aturannya seperti itulah ya, seperti halnya yang sudah disampaikan. Nah kalau ada aturan biasa ada punishment ya, kalau ada pelanggaran. Pelanggaran siapa sih yang berpotensi mendapat apa, denda misalnya, pelanggarannya punishmentnya itu berupa apa gitu, berupa denda atau bisa yang lebih serius lagi kurungan barangkali ya, karena memang tadi sudah disampaikan bahwa yang mengeluarkan sampah, yang menghasilkan sampah itu tidak hanya perorangan kan, iya kan Pak ya. Betul. Bisa jadi dari pihak-pihak lain yang lebih besar gitu kan. Yang menghasilkan sampah lebih besar dan berpotensi merusak lingkungan juga. Iya, betul. Begitu. Bu Alung bisa jelaskan? Betul. Untuk di dalam Perda ini, di dalam Perda 9 nomor 9 tahun 2017, ini diatur mengenai larangan saja ya Pak ya, atau mungkin lebih jelas ya sanksinya bisa ditanyakan ke Iya. Di Perda nomor 9 2017 itu Bu, ada Bu denda maksimal sampai 50 juta sebetulnya. Sampai 50 juta. Kalau pelanggarannya apa tuh? Membuang sampah sembarangan yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Gitu. Tetapi lagi-lagi Bu, ya salah satu kendala barangkali ya. Penerapannya Kami belum bisa menegakkan itu Bu, karena kan ini tidak mungkin kami sendiri ya. Pastinya akan melibatkan Satpol PP, kemudian APH, gitu, Bu.
ya itu yang harus dirumuskan lebih jauh. Oke. Kita masih ke arah Kemudian edukasi juga, sih, Bu. Iya, ke arah edukasi. Sementara memang kita sudah merasakan bersama dampak dari membuang sampah sembarangan di sungai, di Sungai. mana-mana ya. Banjir salah satunya yang tidak pernah Ya, tuntas persoalannya. Bau, tikus. Salah satunya sumber atau akar persoalannya adalah buang sampah sembarangan, begitu ya. Apalagi gubernur kita sangat aware dengan lingkungan. Apakah ini jadi tantangan Pak buat DLHK? Pasti Bu, betul. Dan kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus menggandeng ya pihak-pihak lain. Kami mohon doanya Bu. Oke, baik. Mungkin kalau yang di Perda ini kan ada yang terkait pengawasan ya, evaluasi pengawasan. Nah, Oke, kita itu seperti apa sebenarnya Ibu? Perda di sini itu sebenarnya kita meningkatkan kesadaran masyarakat dalam artian di lingkup kecamatan, desa dan kelurahan itu bisa mengawasi gitu. Ibu sendiri sebagai penyuluh di Iya. sini, penyuluh lingkungan. Seperti apa tugas sehari-hari Ibu? Kegiatan memberikan penyuluhan barangkali ke siapa, kapan, ada Penyuluhan waktu-waktu. kita bisa ke sekolah, terus kemudian di acara minggu desa itu, kemudian ke beberapa permukiman ya, bahkan ada yang door to door. Biasanya itu door to door itu ketika kita akan mendirikan sebuah TPS 3R Bu. Jadi kan biasalah ya masyarakat tuh ngebuang sampah dan ngebakar sampah di halaman sendiri kan. Nah ini Iya. kan kita merubah mindset kebudayaan mereka. Sampah itu tuh harus diolah gitu, jangan dibakar dan membayar iuran sampah. Ini kan salah satu bentuk partisipasi masyarakat itu, pertama iuran sampah ya, yang kedua itu memilah sampah di sumbernya gitu. Ya, kalau iuran sampah biasanya begini Bu. Saya sudah iuran, jadi mereka sudah bebas kewajiban gitu loh. Itu yang harus dirubah. Nah, Nah itu beberapa ada yang nggak- harusnya menumbuhkan kesadaran ya Pak ya, Iya. untuk melakukan 3R tadi ya Bu ya. Iya. Oke, keluhan dari masyarakat mungkin yang Ibu terima? Kan kadang-kadang kalau misalkan pembayaran per bulan tuh mereka mau akhirnya kan dengan kita pendampingan sifatnya, jadi nggak sekali dua kali tapi terus-terusan selama beberapa bulan nih Bu. Nah awal-awal tuh nggak mau iuran gitu kan sebulan, ya udah jadi kita dibayarkan iuran tuh per minggu Bu. Biasanya hasil iurannya itu ke mana itu Jadi kan disetorkan? ada pembentukan kelompok swadaya masyarakat ya di tiap desa itu. Nah nanti digunakan untuk penggunaan bensin atau pemeliharaan kendaraan ataupun sarana pengolah di TPS 3R atau TPST. Membayar petugasnya juga mungkin. Iya. Itu kan mereka Digunakan untuk oke. operasional pengolahan itu Ya, ya. jadi kaitannya juga sebenarnya ke retribusi juga Bu, kan banyak sampah liar nih kan. Nah di situ kan sebenarnya ada kewajiban masyarakat untuk membayar retribusi. Kan kalau iuran sampah itu kan nanti jatuhnya ke pengelola kelompok swadaya masyarakat kan. Oke. Nanti kalau yang retribusi itu ke kas daerah yang mana dibayarkan untuk para petugas kebersihan di pasukan orange untuk mengelola sampah di situ Bu. Ya, di samping Nah, itu mengelola Iya, sampah, Mm-mm. juga memberdayakan masyarakat, Masyarakat. ya, melalui petugas Nah. pengumpul sampah sekaligus yang memilahnya barangkali begitu ya Bu ya. Baik, sayang sekali waktu kita sudah sangat terbatas Bapak Ibu. Di akhir perbincangan kita siang hari ini, barangkali sebagai closing statement saya beri kesempatan dulu untuk Bu Alung. Bu Alung, ada hal yang ingin disampaikan? Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Untuk para mitra Sturada yang membutuhkan Perda nomor 9 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan Perda nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan atas Perda nomor 9 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, bisa langsung kunjungi JDIH Karawang di website kami yaitu jdih.karawangkap.go.id. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ibu Melinda, silakan. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan. Bagi warga Karawang dan warga Sturada, kewajiban kita ya sebagai manusia diciptakan Allah, kita adalah sebagai khalifah ya. Pertama beribadah, yang kedua adalah menjaga alam ya. Jadi kewajiban kita untuk menjaga alam kita ya dengan salah satu caranya adalah memilah sampah di rumah ya. Sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu. Nah, itu dia. Baik sekali ya pesannya. Sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabmu. Baik. Ibu Pak Agus terakhir, mangga Bapak. Ya,
Yuk pilah yuk sampah yuk. Itu hal sebetulnya bisa kita lakukan semua. Pilah sampah dari rumah minimal 2 tempat sampah. Insya Allah akan berdampak ke kehidupan kita dan anak cucu kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan mitra saudara, demikian perbincangan kami siang hari ini. Tentunya kami pamit dari ruang dengar Anda, sekaligus juga mitra saudara kita sudah sama-sama mendengar sekaligus juga mendapatkan pencerahan bagaimana kita harus memperlakukan sampah dengan baik. Saya Vika, pemandu acara, pamit dari ruangan dengar Anda, sekaligus juga ada Ibu Alung Damayanti dari penyuluh hukum Dokpim Setda Kabupaten Karawang, Bapak Agus Dwi Yunarto, Ketua Tim Pengelolaan Sampah, Bidang Kebersihan Pengelolaan Sampah dan Limbah di DLHK, yang sekaligus juga didampingi Ibu Melinda Rosdiana, ST, Penyuluh Lingkungan Hidup Bidang Kebersihan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.